Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Sepatu kaca, wake up princess. Hai, sepatu kaca, sekawan, sekawati, jumpa lagi. Halo semuanya. Halo. Hai. Kali ini formasi lengkap. Ya, ada Lia, Hai. ada Chen, Halo. ada Mbak Afi, ada Karika. Halo. Ya, Masih lengkap soalnya mau ngomongin yang seru. soalnya mau ngomongin seru. Harus Ya. lengkap kalau yang seru. Iya, gue baru baca artikel di salah satu website. Ya, fakta unik tentang wanita. Jadi kita sekarang mau konfirmasi nih ke 5 cewek, 5 sekawati yang ada di sini dulu nih. Bener apa enggak? Makanya ini gue mau meyakinkan, lu bener nggak nih cewek? Kami Jadi-jadian. Iya, jangan-jangan cewek jadi-jadian. Ini Iya, fakta wanita itu memang unik kok. Iya, makanya. Nih, gue mau confirm dulu ya. Udah siap belum? Siap. Siap, Jawabnya siap. mesti barengan. Enggak, jawabannya nggak usah barengan. Bener Oke. apa enggak? Menurut kalian bener apa enggak? Nomor 1, umumnya Belum kan? umumnya wanita punya umur lebih panjang dibanding laki-laki. Bener apa Benar. enggak? Bener. Enggak, Tergantung. ibu gue Gak ada tergantung, Nas. Nggak ada ya? Bener apa enggak aja, udah. Gue bilang oke. tergantung lakinya. Kebanyakan benar, kebanyakan Iya. benar. Tergantung lakinya bakal diracunin Iya. apa enggak bininya dulu kan? Kalau makan hati lu lakinya lu mati lah. Bener, tapi gue gak mau terjadi sama diri gue. Alah, egois banget satu ini juga. Tante gue ya, kalau tante benar. gue tuh, tante gue anaknya 9. Nah, suaminya tuh udah meninggal 10 tahun yang lalu. Dia baru meninggal minggu lalu. Jadi memang cewek lebih lama dan lebih tahan sendiri. Oke. Tapi Tapi ibu tadi gue bilang gak bener tuh. Ibu gue meninggal lebih dulu deh bapak gue. 20 tahun bedanya ibu gue meninggal duluan. Lalu ternyata ibu mertua gue juga udah meninggal duluan sebelum bapak mertua gue. Jadi waktu gue ketemu suami gue udah nggak ada, ibunya udah meninggal juga. Berarti nggak terbukti tuh, Karika. Berarti itu Ya, nasib itu kan jawabannya. masuk yang 1% itu. 20% dong, 20% dari berlima itu sendiri beda. Ya udah 20% lah sama temen. Berarti tergantung ya jawabannya ya. Ya kan? Tergantung Jadi umur dibilang- yang dikasih Tuhan. Iya, tergantung Tuhan yang mengambil nyawa. Benar nggak? Soalnya dibilang kan, Tergantung jaga kesehatan juga. ya betul. Soalnya ini dibilangnya umumnya. Katanya salah satu faktornya karena banyaknya kadar hormon estrogen. Katanya bisa bikin sistem imun bekerja lebih baik. Kelebihan estrogen banyak juga banyak yang mokat ya kan, banyak yang mati. Betul. Iya, apalagi masa pandemi. Siap. Nomor 2. Kedua. Wanita cenderung menghindari perdebatan. Tergantung. Mostly setuju lah, mostly ya, mostly. Tapi nggak selalu gue. Cari aman, cari aman. Gue sih menghindari perdebatan. Gue kan orangnya baik. Tergantung. Menghindari males perdebatan aja itu lah. bukan masalah baik atau jahat loh. Males. Emang tipenya avoiding. Gimana Orang-orang- coba yang Orang-orang nggak Enneagram percaya gua 8? begitu. Ya coba yang 8. Ya, Kembaran gue. Anas sama Afi. Ini 8 apa nih nomor rumah? Enneagram. Kalau gue sih sebenarnya kecenderungannya tidak takut berdebat, intinya gitu gue. Cuma memang gue makin kesini ya gue makin berusaha menahan. Apalagi kalau sama pasangan gitu ya, gue berusaha menahan sih. Kalau dulu sih enggak, awal-awal sih enggak, gue hajar aja. Tapi ya belajar ya kan, belajar banyak baca. Oh ya, itu deh. Jadi Sekarang makin udah mulai bijaksana nahan. gitu Mbak ya. Apa?
makin bijaksana gitu. Ya bijaksana, bijaksini gitulah. Makin nggak maksudnya, peduli. bukan nggak peduli sih kalau gue larinya bukan, tapi gue memang justru karena peduli jadi gue mulai menahan. Tapi kalau menurut lu itu benar dan baik, Mbak, lu juga nggak mau? Gue akan mencari cara yang lain sih untuk menyampaikannya. Jadi kalau dulu tuh langsung gue debat hari itu juga, saat itu juga, biar gue menang gitu ya. Gue kan pemenang, Cela. Jadi tujuannya sekarang udah bukan menang gitu. Atlet. Bukan, Enggak, sekarang Lu jangan salah, Li. Tujuannya tetap menang, cuman caranya tidak dengan berdebat. Nah, itu betul. Nah, Itu betul. Gua tuh suka loh. Gua lagi nonton film Korea ya, judulnya Law School. Gila, gua kenapa suka banget sama yang tentang law berdebat-debat gitu tuh gue suka. Tapi jarang Karena ya. dia berseragam, gue tahu. Karena dia berseragam. Lu lihat deh, pengacara juga jarang lagi yang cewek, ya. Pengacara-pengacara Ya. ternama itu jarang yang cewek gitu kan. Ya. Walaupun Dia bilang bilang- bagus loh. Dia bilang gini, kalau di sini di artikelnya dia bilang ya, kalau wanita itu cenderung memilih untuk mengatur strategi, misalnya mengumpulkan orang-orang yang punya pikiran bersama untuk melakukan beberapa langkah manipulasi. Demo. Emang picik dan licik ini wanita-wanita ini. ular. Nggak licik, tapi unik. Oh, unik, ya Itu yang unik. bikin dia begitu. Unik. Oh, makasih Kak Rika. Iya. Jadi itu katanya emang kecenderungannya begitu. Berarti gue yang pernyataan kedua ini setuju lah ya. Setuju ya? Ya, ya. Setuju. Kita lebih cenderung menghindari perdebatan. Tapi Nomor- tetap memenangkan pertempuran. Betul. Gitu ya. Betul. Yang penting tujuannya menang. Iya. Nggak mau kalah aja. Marah ya kita. Terus Betul. katanya wanita lebih intuitif dibanding pria. Apakah Pasti. iya? Pasti Setuju gua. hormonnya aja beda. Gue Setuju ya? harus bilang gue setuju. Hormon lu udah turun kali, Dik. Emang. Intuitif tuh maksudnya gimana sih? Kita lebih bisa itu ya? Maksudnya mengetahui ada sesuatu gitu. Iya, kita lebih punya feel untuk itu. Lebih punya feel gitu ya. Misalnya Kalau gimana? cowok Saking gue kan gak ada otak. intuisinya tuh, gue nanya. Misalnya gimana? Misalnya kita tahu kalau misalnya, kita punya temen nih, kita tahu kalau misalnya dia lagi punya cem-ceman baru. Atau kita tahu kalau kayak gitu, kita punya intuisi. Ya, bukan intuisi seperti kayak, gue tahu dia bakal mati, gue tahu dia bakal sakit. Itu Nggak six kayak sense gitu. dong. Enggak, Iya. kalau Pacar kalau- gue ada selingkuhan gitu-gitu Nah, ya. kayak gitu-gitu. Mungkin karena Udah efek bohong. rahim juga ya. Rahim perempuan itu gitu. Itu kan juga bikin unik tuh. Maksudnya sih, Hubungannya intuitif. bisa Intuitif. nih. Nih, kalau di sini, kalau menurut artikel ini dia bilang gini ya, makanya itu kan peranan wanita sebagai seorang ibu. Dia tahu tuh intuitif kan, maksudnya dia tahu kapan bayinya lapar, nih anaknya kenapa, apa segala macem gitu loh. Dia lebih intuitif gitu loh. Oh. Emang kayaknya bekalnya. Dari awal Udah juga diperlengkapi. Kalian tahu dong Diperlengkapi. hamil ya kan. Ini kayaknya ada isinya nih. Gitu Iya. kan. gue juga ada mbak isinya. Kayaknya isinya risoles kalau lo gak tahu. Gue paling punya intuisi kalau mau pup sih. Perut Oh, lu itu pasti cowok juga penuh. ada itu. Cowok juga ada kalau intuisi itu mah. Kalau tadi berhubungan sama profesi, makanya mungkin kenapa dokter banyak wanita, bener gak? Karena lebih intuitif. Bisa jadi gak tuh? Enggak ya? Gue pernah baca juga ya kayak leaders perempuan gitu di company gitu, itu biasanya lebih berhasil dalam membuat kebijakan karena ya ada unsur intuisinya itu gitu. Karena biasanya dia akan lebih peka gitu. Ini mesti bergerak kemana atau ini ngatasinya gimana gitu daripada cuma kepalanya cowok doang gitu. Kak Rika, gue rasa kalau itu kecuali cewek itu intuitif, tapi lebih yang ke sebelumnya akan mencapai berbagai cara untuk mencapai goalnya. Bener nggak? Bisa juga. Iya. Cara itu kan bisa cowok yang kemudian melaksanakan, tapi intuisinya biasanya dari perempuan tuh. Oh, oke lah. Saya dulu ada buku kan yang Venus versus Mars itu, katanya memang leader perempuan itu lebih lebih mudah menguasai medannya dan lawannya gitu. Itu gua rasa bener sih karena ada intuitif ini cewek.
dan lebih perasa gitu loh. Kayaknya ada di situnya deh. Iya. Nanti nomor berikutnya ada tuh lebih perasa. Betul. Pokoknya rahim is powerful. Wes. Oke. Udah ada tandingannya. Terus ya, ingatan wanita lebih baik daripada pria. Setuju? Setuju. Ya. Siapa yang suka lupa tanggal anniversary? Enggak, bukan kita, bener nggak? Bukan suami kita. Iya. Tapi gue juga lebih ingat masa lalu juga. Iya, yang mungkin juga Dendam. perempuan biasanya. Kesalahan seseorang pasti Jago kita lebih ngungkit. ingat. Baiklah. Katanya iya begitu. Diterima Kayaknya keunikannya. Ingatan wanita lebih baik daripada pria. Setuju ya kita semua ya. Nah, Ya kalau nyatet utang kasih perempuan. sekarang ya gue bacain yang nomor 5 ya. Kita harus jawab secara bersama-sama. Siap? Bersama-sama. Oke. Dengerin dulu. Tunggu. Dari tadi kan kita kebanyakan kalau lu kasih statement kita mikir, nah lu hitung supaya kita nggak makin mikir langsung jawab. Pokoknya langsung jawab ya. Dalam 3 detik. Dalam 3 detik. Ya? Oke. Ya, setuju atau tidak setuju ya? Siap? Oke. Siap. Tuh. Klitoris adalah bagian penting untuk orgasme wanita. Setuju. Hore! Setuju. 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 Lu yang selibat ngomongnya hore, nggak tahu dia. Kasihan Karika nih. Kan yang penting gue respon. Gue setuju lah dengan kalian yang setuju. Gitu. Gue takut. Yang bikin perempuan itu bahagia, gue hore. Gue takutnya Karika jawabnya anus. Kan repot ya. Yuk. Tapi semua tahu kan itu apa? Semoga tahu ya. Tolong yang dokter tolong dijelaskan karena mungkin ada pendengar Sekawati yang mungkin belum pernah ngerti juga apa itu klitoris. Coba tolong dokter dijelaskan. Perlu dijelaskan nih. Jelaskan dong. Iyalah, karena pendengar kita kan belum semuanya juga pasti tahu. Semuanya sekolah kedokteran. Mm-mm. Lu nih. Ya. Seru juga nih dokter Lu tembak-tembakan. mau dari mulut gua nih yang awam banget deh. Itu titit pada perempuan. Jadi dia itu kayak titit kecil ya Li ya? Iya, yang tidak berkembang. Bukan tidak berkembang, emang nggak berkembang karena dia perempuan. Tapi itu sebenarnya adalah bagian genital. Jadi kalau kita perempuan ya yang berkembang adalah reproduksi perempuan yaitu vagina dan labia ya apa? Ya bibir vagina itu lah nggak punya burung gitu loh. Nah kalau yang cowok yang berkena yang Burung berkembang ya emak burungnya. gue zaman dulu bilangnya burung. Dia kan emang mama. Kawati ngerti. Ya, jadi gue ngomong pakai istilah burung. Jadi si klitoris ini letaknya ada di depan liang vagina gitu. Bentuknya kecil. Jadi klitoris itu adalah penis Iya yang sebenarnya. tidak bertumbuh. Betul. Ya. Sebenarnya. Yang tidak bertumbuh kali, maksudnya penis perempuan. Jadi memang ya ukurannya segitu. Dia nggak Jadi itu adalah penis yang cacat gitu ya. Iya, kalau tidak bertumbuh kayaknya cacat. Iya, emang dia segitu. Jangan cacat Karika. Kalau cacat kayak ketembak. Kalau cacat nanti pakai tongkat. Aduh, kan susah ya kalau klitoris pakai tongkat. Tuh browsing aja lah, browsing gambar, tulis Iyalah. di Google klitoris. Nah, udah tahu deh. Iyalah. Posisinya klitoris itu di mana? Tunggu. Udah Udah ya. gue sebut tadi Karika. Ini topiknya bisa 2 jam sendiri ngomongin klitoris Kayaknya doang. bagian poin 5 nih kayaknya nggak kelar-kelar nih bisa-bisa. Makanya gue Move bilang on. nanti kita kapan bikin satu sesi lagi ya, satu talk Ngomongin lagi klitoris. bahas tentang klitoris. Klitoris. Nggak penting banget. Atau penting banget justru. Enggak. Nanti kita ngomongin Tergantung lah. respon dari Sekawati. Nah kalau Sekawati kasih responnya positif ya kita bahas lah. Berarti kan memang ada kebutuhan di tengah Kalau pengen lapangan. tahu Lu banget, ngomong kan? apa sih di tengah Lu lapangan? mesti kasihan dong. Nanti gue gambarin sesi ini gambar apa? Judulnya apa? Ya Sekawati kita Menit minta ngomongin. untuk kasih judul. Mereka kan pasti juga kan bisa kreatif. Lanjut, Mungkin woy, lebih lanjut. kreatif Ngomongin gitu klitoris daripada doang. kita. Aduh. Move on. Ya udah nomor 6 apa nomor 6? Nomor 6. Ya, saat bertengkar wanita tidak suka jika direspon. Ya benar lah. Setuju. Dengerin. Gimana saat bertengkar? Kalau lu lagi berantem gitu Heeh. ya, mendingan gak usah direspon. Dia bilang gini, Iya dengerin aja dulu. Iyalah. iya.
Diresponnya gimana? Jadi gue rasa nih cowok paling bingung nih kayak gini nih. Direspon tuh maksudnya tahu-tahuan gitu. Perempuan bingung. Tahu-tahuan. Gue aja bingung. Gitu. Dia lagi ngomong terus cowoknya langsung ngomong lagi gitu. Padahal dia belum ngomong dari hati, dia belum kelar gitu. Nih. Tapi udah ditimpalin. Tarika, Tapi lu kayaknya ngerti banget lu. Kawin aja lah Kak. Lah, lu nonton aja di sinetron di film Saya itu tahu ada banyak. jomblo. Iya, kawin. Lu mendingan kawin. Sama lu selibat. Drakor itu banyak, itu mah kasus umum lah. Lu mau bazir Kak kalau nggak kawin dengan pengetahuan lu yang luar biasa ini. Tapi gue baca statement yang di sini ya, statement aja gue bingung loh. Nih ya dia bilang gini kan, saat bertengkar wanita tidak suka jika tidak direspon. Jika tidak direspon. Dicuekin maksudnya. Iya, bagi para pria saat bertengkar dengan pasangan, jangan sekali-sekali hanya mendiamkannya. Sebab wanita secara umum punya kemampuan membaca situasi yang lebih baik dibanding pria. Sehingga ekspresi datar dan tidak adanya respon mengenai hal yang diperdebatkan akan membuat wanita semakin marah. Ya gue juga marah sih. Kalau Ini namanya berantem beranak. Masalahnya Gue apa? tadi mau bilang, Jadi apa? kalau misalnya lagi berantem terus gue didiemin cuekin gitu, gue tambah marah. iya, Dengerin dong kalau orang lagi ngomong gitu. terus cowoknya bingung. Iya. Iya bingung. Kalau dia jawab, gue marah juga. Apa? Gua respon dia tambah marah. Bingung lagi. Dia jawabannya salah, gue marah juga. Ya ampun, perempuan tuh sekomplikated. Iya. Ya itulah Bener kan? uniknya. Unik Berarti benar. tapi bener kan? Terus maksudnya sebenarnya kita tuh ngarepin respon kayak apa ya? Enggak apa aja yang penting direspon. Bingung kan? Ya kayaknya Ya, kita biarlah kayaknya itu butuh pelajaran respon. buat cowok dong. Itu Dia buat kayak- cowok biar belajar aja. Kita tuh butuh respon yang kayaknya cowok itu setuju sama kita, baru kita happy juga gitu. Makanya gue bilang daripada repot begini dari awal gak usah berdebat udah. Bener juga. Kalau nggak berdebat ya nanti numpuk, akhirnya pecah juga. Bukan berdebat, Pecahnya di Li. mana? Di pengadilan. Selalu lagi marah. Ini kan lagi marah ceritanya, bukan berdebat gitu. Ya, Tentuin kita maksudnya aja. iya aja. Kalau dia ya kan, ya aja. Iya. Oh ya udah dia gitu kan. Kita yang diem kan, nggak usah ngajak berdebat gitu kan. Salah lagi tahu kadang-kadang. Kita sambung yang lain. Kadang-kadang gue mikir-mikir, gue juga pengen diresponnya berbeda-beda, nggak selalu sama, bener nggak? Iya kan? Iya. Gila ya. Memang bener unik Kasian juga tuh perempuan ya. laki ya. Iya kasihan juga ya. Maksudnya Ribet kadang-kadang gue ngadepin pengen, perempuan. gue kadang-kadang pengen didiemin aja. Maksudnya biarin aja gue ngoceh-ngoceh gitu. Tapi kadang-kadang gue juga nggak pengen dia diemin aja, kayak nggak pay Oh, gue attention. tahu. Caranya gini Nas, depannya lu kasih tahu dulu. Yang ini saya mau direspon. Yang ini gue gak mau direspon. Seru banget. Gak usah jawab gitu ya. Gak usah jawab. Cuma ngomong gitu ya. Stop. Gitu. Ngomong gitu. Jadi lu yang Bingung kan? Kasian ya cowok-cowok itu ya. Bingung. Gak apa-apa. Karika akan bilang kita unik. Tetap kita menang unik. Ya, Dan cowok-cowok itu artikelnya juga judulnya begitu. harus berjuang untuk memenangkan perempuannya. Keunikan kita. Terus Nih, lanjut ya. Semakin bertambah usia, wanita semakin suka tantangan. Betul apa enggak? tantangan apa dulu? Tergantung masih bisa Iya. jalan apa enggak. Buset tua banget. Dia bilang tadi semakin berumur. Ini umurnya semakin itu semakin berapa? 40 ke atas, 50 ke atas, 80 ke atas. Nih, enggak, kayak dia bilang gini, saat wanita memasuki usia-usia ketika anak-anaknya sudah bisa lebih mandiri, hormon di tubuhnya sudah lebih stabil, maka rasa ingin tahu dan keberanian perlahan-lahan akan kembali terbentuk. Oh, Mungkin 40 lebih. 40. Pantesan. punya Pantesan kesempatan ziarah kali. gitu ya. Kalau ziarah tuh biasanya emak-emak tuh banyak yang ziarah. Karena ya udah waktunya kan, udah settle gitu. Apa hubungannya sama Bener juga tantangan sih. enggak? Kagak sempet Ya kan dulu tantangan, punya anak. tantangan untuk makan yang baru gitu. Misalkan biasanya makan nasi, tapi kalau dia ziarah ke luar negeri kan bukan nasi. Itu kan tantangan kan buat emak-emak. Kalau lihat sih tetap bawa rice cooker sama beras. Oh, Sama sambal botol. Iya. Gue bawa abon gue. Ke luar negeri bawa abon gue. Belum makan Bener gitu tiap hari kelar hidup gua. Gayanya Iya. aja gua mah. Gua rasa ini juga tergantung tipe ya. Betul, betul. Nggak ada orang kan yang memang teratur hidupnya gitu kan ya, maunya begini-begini. Gila, gue seumur hidup udah menata hidup gue secara teratur, tiba-tiba mesti cari tantangan baru belum tentu juga gitu ya.
Iya. Bener gak? Tergantung sih tantangannya apa yang dimaksud. Di situ ditulis nggak di artikelnya tantangan Enggak. apa contohnya? Pokoknya dia mencoba hal-hal yang baru. Mungkin gua rasa bukan hal baru kali. Sebenarnya mungkin jangan-jangan dulu waktu punya anak, ngurusin anak masih kecil Nggak dia nggak sempet. Sebenarnya dia mau melakukan itu tapi dia nggak sempet gitu. Oh, itu bisa Bisa jadi ya, hal yang dia itu suka mungkin. gitu. Ya hobinya yang dulu nggak sempet ya, ini sekarang kayak ada satu temen gue Sama gitu lah, cowok juga gitu nggak? setelah suaminya meninggal, akhirnya dia belajar painting, belajar melukis, dan ternyata memang itu bakat yang di dalam diri dia yang nggak dia kembangin, karena sekarang ternyata lukisannya jadi banyak gitu, yang dulu Jadi- nggak sempat dia kerjain. Jadi cowok-cowok itu menahan kemampuan kita ya sebenarnya. Ya karena kan gedein anak, terus suami suka traveling nemenin suami, jadi nggak ada waktu gitu. Nggak, pantesan lu nggak mau kawin Kak, gue tahu sekarang. Gue nggak mau kawin kan karena gue memilih panggilan hidup, beda lah. Iya. Tapi cowok bukannya juga begitu ya, makin berumur makin suka tantangan. Makanya ada puber kedua lah, puber ketiga lah gitu. Itu bukannya mencari tantangan ya? Beda lagi. Itu mah hormon gua rasa kalau puber-puber mah bener gak sih? Bosen. Pantesan ya. Gue rasa itu Bill Gates sama Melinda bercerai karena itu mencari tantangan baru, gue rasa. Oh, bukan perempuan baru ya? Kan gosipnya ada perempuan baru. Kan jadi ngegibah. Ya bisa perempuan Oh, baru. gue baru tahu tuh kalau ada perempuan baru. Ayo lanjut, Ada nomor beneran 7 gibah apa? banget. Nomor 7. Nomor 7. Lanjut ya. Ya. Bagi wanita penampilan pria juga penting. Penting Iya nggak lo? Betul. Setuju. Betul. Kalau jarang mandi juga pusing kan? Nah, Gue setuju yang ya. penting nggak bau sih. Yang penting wangi ya sama. Pusing kepala gue kalau bau. Kalau ini kan dia tulisnya maksudnya biasanya kan emang suka tuh istri, mungkin karena tergantung cowoknya juga kali ya. Ada cowok kan yang memang nggak bisa ya matchingin baju aja nggak bisa gitu kan. Terus kan jadinya yang bawel ya bininya gitu kan. Tapi kan ada juga cowok-cowok yang lebih bergaya gitu ya, lebih bisa matchingin baju lah, lebih apa. Tapi gue nggak tahan juga sama cowok yang terlalu perlente sih. Terlalu Nah, Terlalu wangi juga pusing. Terlalu lenje ya, wangi. Iya, Kalau terlalu wanginya nggak cocok, Gimana? nggak cocok sama hidung lu. Wah, lagi mikir. Nggak cocok sama. pernah ketemu ribet ya ya. beberapa cowok gitu wangi banget gitu. Suka Ampun. ngatur Nah, ya. kalau wanginya cocok oke lah, tapi kalau enggak kan pusing kitanya yang nyium. Sekarang gue setuju lu nggak kawin. Masalah hidung lu. Parfumnya. Bukan masalah dia, itu masalah hidung lu. Tapi kan dia mengganggu stabilitas hidung orang lain. Aduh, susah amat tuh cowok. ini padahal bahasnya penampilan loh. Itulah uniknya Bukan wangi. perempuan. Ini soalnya gue nyebut wangi tadi. Pria nyebut gak bau. Ya, penampilan oke, tapi jangan berlebihan sih kalau gue. Ya nggak usah pakai emas. Ya kalau dia lebih cantik daripada Rumah perempuannya emas, kan liar cincin juga. berlian gede. Gue ya paling gak tahan lah cowok pakai kalung lu. Tapi kalung Kalung yang itu emas. tuh yang model emas gitu tuh, itu udah gitu hemnya dibuka sampai dada. Padahal Rasanya. itu cuma rantai kaleng regal, tahu? Ya itu selera Itu itu. selera. Mohon maaf itu selera. Itu gua, bukan harus yang lain Iya. gitu maksudnya. Betul. Udah Nas. Terakhir. Pria jangan membantu kalau tidak diminta. Setuju apa enggak? Enggak, Enggak. dia harus inisiatif ngebantu. Ya, Betul. tas dulu tas. Ya, minimal nanya perlu dibantu nggak Ya, gitu. itu Kan itu penting. Terus kita perhatian jawab juga. pakai nanya. Nggak lihat mata lo. Itu kan ya Nggak lihat gue udah bawa otot begini mindahin barang. Salah lagi. Salah lagi. itulah uniknya. Kalau gue prefer dia inisiatif bantu. Kalau nanti gue merasa nggak butuh, gue akan bilang nggak apa-apa, kamu yang lain aja, gue yang ini gitu. Aku setuju Gue sama pernah Cece. ada cowok gue dulu mantan gue yang inisiatif bantu, gue bilang, lu pikir gue lumpuh? Gitu. Buset. Luka batin kayak itu cowok sama lu. Jangan dicontoh. Dari naksir langsung ilfil tuh cowok. Tapi Kalau gue Gue jadi kawin sama dia. kalau gue jadi cowoknya gue bilang nggak jadi deh, diam aja gue. Kenapa Cen lu tahu ya yang dia maksud? Enggak, gue diam Nggak aja. tahu, dia nggak tahu, yang itu dia nggak tahu. Wih, gila. Lu bisa nggak tahu dia punya cowok satu lagi itu Cen? Enggak, gue nggak tahu mulutnya bisa segitu tajam ya.
Nih, Iya. tapi gue nggak tahu ya, mungkin jangan-jangan ini tuh translatean. Maksudnya pria jangan membantu kalau tidak diminta. Maksudnya mungkin solusi. Kita kan kadang-kadang suka curhat, curhat gitu kan. Terus gitu kan kita kan kadang-kadang cuma bilangin pengen didengar doang. Tapi kan cowok tuh biasanya tuh kasih solusi gitu kan, kasih ini apa segala macam. Jangan-jangan dalam hal itu gitu loh. Yang dibahas tuh dalam hal itu. Maksudnya itu. Tapi kalau misalnya gue nggak tahu deh, kalau yang tipe 8 suka nggak dikasih solusi? Karena kan kalian suka cari solusi tuh. Kalau dikasih gua solusi, nanya, gua suka Tergantung. dijawab. Yang kasih solusi tipe berapa? Kalau emang gua bener nanya, nggak? gua suka aja. Bener gak? Dia 8, lebih 8 apa enggak gitu. 16 Kalau dong. dia less than 8 jangan deh. aduh Bener kasihan nggak? banget tuh cowok. Oh iya bener juga sih, nggak bakal dianggap. Oke lah. Jadi kesimpulannya apa nih tadi nih? Satu sampai Benar, delapan. Kesimpulannya perempuan itu memang unik. Nah, Lalu kita harus bangga dengan keunikan atau kita harus gimana nih? Kesimpulannya Untuk perempuan itu bukan jangan relasi dilawan. apa ya? Jangan dilawan. Jangan dilawan, Mbak. Saya rasa perempuan akan kembali kepada ini sih, kepada hakikat alaminya dia gitu loh, bahwa dia diciptakan sebetulnya kan sebagai untuk reflect God's beauty ya, keindahan Allah gitu. Ya harusnya dari setiap reaksi kita apapun itu keunikan kita mesti mampu untuk menunjukkan itu. Misalnya kita kan perempuan tadi diberi intuisi lebih katanya kan. Terus kita bisa merawat, bisa nurture gitu. Terus udah gitu perempuan juga dikasih kekuatan dalam mulutnya gitu ya. Itu harusnya digunakan sebagai sesuatu yang harusnya jadi berkat jadi merefleksikan panggilan kita sebagai penolong juga gitu loh maksudnya. Ya, betul. Jadi pakai mulut Yes, ya tadi misalnya dengan strategi tadi, tapi kan ujungnya biarpun akhirnya memang ke sana, tapi kan gimana caranya supaya kita bisa merefleksikan kita Menyampaikan punya dengan kasih gitu ya. ya compassionate gitu dan berbelas kasih. Gue rasa itu sih sebetulnya yang ujung-ujungnya baliknya ke situ lah ya, kita mau jadi orang yang lebih baik. Terus kalau dari gue, nggak tahu yang lain terserah. Ya sih, kalau Cukup. dari gue ya urusannya dengan relasi kayak relationship kan sama cowok sama pasangan gitu kan. Jadi maksudnya ya itu tadi dia udah bilang cewek itu kan penolong gitu. Jadi maksudnya keunikan kita ini ya harus dipakai untuk menolong pasangan kita untuk hidup yang lebih atau bukan cuma pasangan sih Mbak, society yang kita hidupi gitu kan, di lingkungan dimanapun kita ditempatkan. Betul. Gitu. Bungkus. Ya benar. Jadi itu adalah sebenarnya, itu tuh sedikit hal ya, maksudnya yang kita kupas lah tentang cewek nih kayak gimana atau apa. Maksudnya kadang-kadang tadi waktu kita dengar ini kan ada beberapa hal yang kita terima, ada juga beberapa hal yang gak kita terima gitu. Tapi maksudnya itulah wanita gitu kan ya, kita harus embrace ya kan, maksudnya itu keadaan kita seperti itu gitu. Dan itu bisa jadi kelemahan kita, bisa jadi juga kekuatan buat kita gitu kan, bagaimana cara kita menggunakannya aja gitu. Jadi buat Sekawati yang ada di sana, yang lagi dengerin podcast ini, banggalah kalian diciptakan sebagai wanita unik dengan keadaan apapun, dan itu pasti Tuhan ciptakan kita buat buat berguna buat orang lain juga gitu loh, bukan buat diri kita sendiri aja. Jadi harus di-embrace, harus dikembangkan mungkin ya, berdebat dikembangkan ya. Caranya yang dikembangkan. Ya, caranya. Maksudnya yang penting adalah semakin hari kita semakin menjadi lebih baik. Serupa dengan Yesus. Amin. Gitu. Kita belum kasih kata magicnya kita, Cie. Jadi Sekawati sekalian, wake up princess. See you ya di next podcast yang mungkin yang pastinya akan lebih seru membahas yang tadi tuh. Baik. Siap. Sampai ketemu. Bye. Stay safe. Stay healthy. Bye.
Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikcast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikcast yang lain.